Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tugas operasional riset yang berjudul Program Linear Metode Grafis. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Putri Wahdini, Sinalia Pohan, Siti Maulia, dan saya sendiri Galih Anwar. Langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Sinalia Pohan. Pengertian metode grafis. Metode grafis atau program linear bisa disingkat dengan PL. Program linear merupakan metode matematika dalam mengalokasikan sumber daya manusia yang terbatas untuk mencapai tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. PL diterapkan dalam masalah ekonomi, industri, militer, sosial, dan lain-lain. Formulasi permasalahan dalam penyelesaian program linier adalah dengan mempelajari sistem yang relevan dan mengembangkan pertanyaan permasalahan yang dipertimbangkan dengan jelas. Penentuan tujuan yang tepat merupakan aspek terpenting dalam formulasi masalah. Untuk membentuk tujuan yang optimal, diperlukan identifikasi anggota manajemen yang benar-benar akan melakukan pengambilan keputusan dan didiskusikan ide-ide mereka tentang tujuan yang ingin dicapai. Model matematika merupakan representasi kuantitatif tujuan dan sumber daya yang membatasi sebagai fungsi variabel keputusan. Model matematika permasalahan optimal terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, memodelkan tujuan optimasi. Bagian kedua, model matematika yang mempresentasikan sumber daya yang membatasi. Fungsi pembatasan bisa berbentuk persamaan atau pertidaksamaan. Fungsi pembatasan disebut konsentran atau konsentanta. Bentuk umum program linear. 1. Fungsi tujuan, memaksimumkan atau meminimumkan. 2. Sumber daya membatasi atau kendala. Model program linear. Terdapat dua metode yang dipakai, yaitu metode grafis dan metode matematika. Digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana hanya terdapat dua variabel keputusan. Langkah pertama yang harus dilakukan, memformulasikan permasalahan ke dalam linear programming atau LP, yaitu dengan pahami secara menyeluruh permasalahan, manajerial yang dihadapi, identifikasi tujuan dan kendalanya. Definisikan variabel keputusannya, gunakan variabel keputusan untuk merumuskan fungsi tujuan dan fungsi kendala matematis. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang penyelesaian program linear metode grafis. Maka langsung saja kita ke contoh soalnya. Suatu perusahaan A menghasilkan dua produk, meja dan kursi yang diperoleh melalui dua bagian, yaitu fungsi perakitan dan fungsi pemolesan. Fungsi perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesan hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu unit meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu unit kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing Rp80.000 dan Rp60.000. Berapa jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan? Untuk penyelesaian program linear metode grafis seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah memahami soal dengan baik, lalu mengubah soal ini ke dalam model matematika. Setiap persoalan program linear selalu memiliki fungsi tujuan dan fungsi kendala pada permasalahan. Fungsi tujuan itu adalah sesuatu yang ingin diharapkan dari perusahaan sesuai dengan persoalan. Pada soal ini, tujuan yang ingin dikejar di perusahaan adalah keuntungan yang sebesar-besarnya. Berapa banyak meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan dapat memperoleh laba maksimal atau optimal. Mengingat
mengingat produk yang akan dihasilkan perusahaan A adalah meja dan kursi. Dalam kasus ini yang merupakan variabel keputusan adalah meja sebagai X1 dan kursi sebagai X2. Sehingga kita dapat menuliskan fungsi tujuan sebagai berikut. Z sama dengan buka kurung Rp80.000 dikali dengan jumlah meja, lalu ditambah dengan Rp60.000 dikali dengan jumlah kursi, tutup kurung. Dalam bentuk persamaannya dapat dituliskan Z sama dengan 80.000 X1, yaitu X1 itu melambangkan meja, baru ditambah dengan Rp60.000 X2, X2 itu adalah kursi. Lalu langkah selanjutnya adalah menuliskan fungsi kendala sebagai berikut. Fungsi kendala yang pertama itu 4X1 ditambah 2X2 sama dengan 60, dan yang kedua 2X1 ditambah 4X2 sama dengan 48. Nah, apa kendalanya? Kendalanya itu adalah waktu kerja. Di soal diketahui bahwa untuk pembuatan meja dan kursi itu ada 2 tahapan. Yang pertama adalah tahap perakitan dan yang kedua adalah tahap pemolesan. Untuk pembuatan 1 unit meja itu diperlukan 4 jam kerja perakitan, sedangkan untuk 1 unit kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan. Sehingga kita tulis fungsi kendala pertama adalah 4 jam banyaknya meja yang ingin dirakit, itu ditambah 2 jam banyaknya kursi yang dirakit. Lalu di sini disebutkan jumlah waktu yang tersedia untuk perakitan meja dan kursi adalah 60 jam kerja. Oke, itu yang tersedia berarti tidak boleh lebih. Nah, kalau tidak boleh lebih berarti boleh kurang. Kalau boleh kurang berarti 4 jam dikali banyak meja ditambah 2 jam dikali banyaknya kursi itu haruslah kurang dari 60 jam. Sehingga simbolnya adalah kurang dari atau sama dengan, karena ini menyatakan maksimal. Kemudian yang kedua, setelah perakitan dilakukan lalu tahap yang kedua yaitu pemolesan. Untuk menghasilkan 1 unit meja diperlukan 2 jam kerja pemolesan dan 1 unit kursi diperlukan 4 jam kerja pemolesan. Sehingga kita tulis fungsi kendala kedua adalah 2 jam banyaknya meja yang ingin dipoles itu ditambah 4 jam banyaknya kursi yang dipoles. Lalu di kendala kedua disebutkan jumlah waktu yang tersedia untuk pemolesan meja dan kursi adalah 48 jam kerja. Kemudian adalah X lebih dari atau sama dengan 0, Y juga lebih dari atau sama dengan 0. Maknanya apa? Bahwa banyaknya kursi atau meja yang ingin dirakit atau dipoles itu tidak mungkin negatif, karena dia menyatakan banyak. Yang namanya banyak minimal adalah 0. 0 itu bermakna tidak ada. Sehingga kalau nanti kita peroleh X-nya 0, berarti meja tidak diproduksi. Lalu langkah selanjutnya dalam penyelesaian dengan metode grafis adalah menggambarkan fungsi kendala. Untuk menggambarkan kendala pertama secara grafis, kita harus merubah tanda pertidaksamaan. 4X1 ditambah 2X2 kurang dari atau sama dengan 60 menjadi tanda persamaan seperti berikut. 4X1 ditambah 2X2 sama dengan 60. Kendala ini akan memotong salah satu atau kedua sumbu. Sebagaimana halnya yang pernah kita pelajari dalam aljabar, bahwa untuk menggambarkan fungsi seperti berikut. X2 kurang dari atau sama dengan 60 menjadi tanda persamaan seperti berikut. 4X1 ditambah 2X2 sama dengan 60.
kendala ini akan memotong salah satu atau kedua sumbu. Sebagaimana halnya yang pernah kita pelajari dalam aljabar, bahwa untuk menggambarkan fungsi linear tidak lain merupakan garis lurus. Maka kita akan mencari titik potong garis tersebut dengan kedua sumbu. Suatu garis akan memotong salah satu sumbu apabila nilai variabel yang lain sama dengan 0. Dengan demikian, kendala pertama akan memotong X1 pada saat X2 sama dengan 0. Demikian juga kendala ini akan memotong X2 pada saat X1 sama dengan 0. Kendala 1 pada titik A. 4X1 ditambah 2X2 sama dengan 60, yaitu memotong sumbu X1 pada saat X2 sama dengan 0. 4X1 ditambah 0 sama dengan 60, lalu X1 sama dengan 60 dibagi 4, hasilnya 15. Untuk membuat garis grafisnya berarti 15 di koma 0 itu untuk titik A. Lalu kendala 1 pada titik B. 4X1 ditambah 2X2 sama dengan 60, yaitu memotong sumbu X2 pada saat X1 sama dengan 0. 4X1-nya itu adalah 0, baru ditambah 2X2 sama dengan 60, baru X2 sama dengan 60 dibagi 2, hasilnya 30, yaitu kendala 1 pada titik B hasilnya 0,30. Lalu selanjutnya kendala 2 pada titik C. 2X1 ditambah 4X2 sama dengan 48, yaitu memotong sumbu X1 pada saat X2 sama dengan 0. 2X1 ditambah 4X0-nya itu sama dengan diubah menjadi 0, sama dengan 48. X1 sama dengan 48 dibagi 4, hasilnya 24. Hasil dari kendala 2 titik C yaitu 24,0. Lalu titik D-nya 2X1 ditambah 4X2 sama dengan 48, 0 ditambah 4X2 sama dengan 48, X2 sama dengan 48 dibagi 4, yaitu hasilnya 12, menjadi 0,12. Lalu tahapan selanjutnya adalah mencari titik potong kedua kendala. Untuk memperolehnya bisa dicari dengan cara substitusi atau eliminasi, yaitu hasilnya akan sama. Berikut ini dengan cara substitusi. Substitusi persamaan sama dengan 2X1 ditambah 4X2 sama dengan 48, X2 ditambah 48 dikurang 2X1. Itu hasil dari substitusi persamaan kendala 2. Lalu kita mencari dengan substitusi persamaan kendala 1, yaitu 4X1 ditambah 2X2 sama dengan 60. 4X1 tambah 2, masukkan hasil dari X2 di atas, yaitu 48 dikurang 2X1 sama dengan 60. 4X1 ditambah 96. 96 itu dari 2 dikali 48, baru dikurang 2 dikali 2, hasilnya 4. 4X1 sama dengan 60. Hasilnya negatif 3X1, yaitu baru sama dengan 60 dikurang 96. X1 sama dengan negatif 36 dibagi negatif 3, hasilnya 12. Untuk mencari X2-nya, 48 dikurang 2X1, hasilnya 24 untuk X2. Memasukkan hasil dari kendala 1 titik. Selanjutnya kita membuat garis grafiknya dengan memasukkan hasil dari kendala 1 titik A dengan titik B, lalu kendala 2 titik C dengan titik D. Lalu kita gambarkan hasil dari garis grafiknya.
Dalam kasus ini, kita akan mencari solusi optimal dengan cara menggunakan titik sudut atau corner point. Artinya kita harus mencari nilai tertinggi dari titik-titik yang berada pada area layak atau visible region. Dari gambar grafik tersebut dapat dilihat bahwa ada 4 titik yang membatasi area layak, yaitu titik 0, yaitu 0,0, titik B 0,12, titik A 0,12, titik B 12,24, titik C 15,0. Di mana keuntungan pada titik 0 yaitu 0,0 adalah 80.000 dikali 0 ditambah 60.000 dikali 0 hasilnya 0. Untuk keuntungan titik pada titik A 0,12 adalah 80.000 dikali 0 tambah 60.000 dikali 12 sama dengan 720.000. Keuntungan pada titik B 12,24 adalah 80.000 dikali 12 ditambah 60.000 dikali 24 hasilnya 2.400.000. Keuntungan pada titik C 15,0 adalah 80.000 dikali 15 ditambah 60.000 dikali 0 sama dengan 1.200.000. Karena keuntungan tertinggi jatuh pada titik B, maka sebaiknya perusahaan A akan memperoleh keuntungan optimal sebesar Rp2.400.000. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari materi program linear metode grafis. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.